Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Az-Zukhruf berarti perhiasan, dan nama ini diambil dari ayat ke-35 di dalam surah yang sama, yang merujuk pada perhiasan dunia yang seringkali diagungkan oleh manusia padahal bersifat sementara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Az-Zukhruf termasuk dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Jumlah keseluruhan ayat di dalam surah Az-Zukhruf adalah 89 ayat, yang tersusun rapi di dalam Al-Quran dan menempati urutan surah ke-43. Isi pokok dari surah Az-Zukhruf secara garis besar berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bantahan terhadap kaum musyrikin yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyematkan anak perempuan kepadanya, kisah-kisah para nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam, serta peringatan mengenai hari kiamat dan balasan bagi orang-orang yang beriman maupun yang ingkar. Aspek-aspek penting yang terkandung di dalam surah Az-Zukhruf meliputi aspek akidah yang menegaskan kemurnian tauhid dan penolakan terhadap tradisi jahiliyah yang bertentangan dengan ajaran tauhid yang dibawa oleh para rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek berikutnya adalah aspek sejarah dan kisah umat serta para nabi terdahulu yang dihadirkan sebagai pelajaran berharga bagi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya agar tetap sabar dalam menghadapi penolakan kaum kafir Quraisy. Aspek hukum dan moral juga menghiasi surah ini melalui penegasan bahwa ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah harta benda atau perhiasan dunia seperti emas, melainkan ketakwaan dan keimanan yang tulus. Aspek eskatologi atau kehidupan akhirat turut dijelaskan secara mendalam, di mana surah ini menggambarkan penyesalan orang-orang musyrik di akhirat kelak serta kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa. Alinea demi alinea berikutnya, dari surah Az-Zukhruf akan mengupas lebih lanjut mengenai penolakan kaum musyrikin terhadap kebenaran para rasul dengan alasan tradisi nenek moyang yang telah mendarah daging. Alasan penolakan tersebut dibantah secara tegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunjukkan bahwa para pemimpin kaum kafir di masa lalu juga selalu menggunakan argumen yang sama untuk menolak petunjuk yang dibawa oleh para nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan perumpamaan yang sangat jelas mengenai kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dengan tegas memutus hubungan ketuhanan dari sesembahan kaumnya yang batuk, seraya mengarahkan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Penjelasan tersebut berlanjut pada kisah Nabi Musa alaihissalam ketika diutus menghadapi Fir'aun dan para pemburunya yang sombong, di mana Fir'aun merendahkan Nabi Musa alaihissalam karena tidak memiliki kekayaan berupa gelang emas atau pengawalan para malaikat sebagaimana anggapan mereka tentang kemuliaan seorang utusan. Melalui kisah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menegaskan bahwa kekuasaan duniawi Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya pada akhirnya dapat dihancurkan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ketetapan azab telah tiba atas mereka. Surah Az-Zukhruf kemudian mengarahkan perhatian pembaca kepada hakikat kehidupan dunia yang fana dan penuh dengan kelalaian, di mana manusia seringkali tertipu oleh perhiasan harta benda hingga melupakan persiapan menghadapi kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah akan diserahkan kepada setan yang akan selalu menyertai mereka sebagai teman akrab yang menyesatkan. Setan-setan tersebut benar-benar menghalangi manusia dari jalan petunjuk yang lurus, sementara orang-orang yang tersesat itu tetap menyangka bahwa diri mereka sedang berada di atas petunjuk yang benar. Hingga pada akhirnya, ketika orang yang ingkar tersebut menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, ia akan berkata kepada teman setannya dengan penuh penyesalan, "Alangkah baiknya jika jarak antara aku dan engkau seperti jarak antara timur dan barat, karena engkau adalah teman yang paling jahat." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menegaskan bahwa penyesalan di hari kiamat tersebut tidak akan memberikan manfaat sedikit pun bagi orang-orang zalim, karena mereka dan teman-teman setannya akan bersama-sama merasakan siksa azab yang pedih. Di bagian penutup dari rangkaian surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur hati Nabi Muhammad SAW dengan menyatakan bahwa beliau tidak akan mampu menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar ataupun memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta hati serta berada dalam kesesatan yang nyata. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berpegang teguh pada agama dan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya, karena sesungguhnya beliau berada di atas jalan yang lurus yang mengantarkan kepada keridhoannya. Bagian akhir dari uraian tersebut juga mengingatkan bahwa Al-Quran sesungguhnya adalah sebuah kehormatan dan peringatan yang besar bagi Nabi Muhammad SAW beserta kaumnya,
dan kelak mereka semua pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas petunjuk tersebut. Demikian uraian mengenai surah Az-Zukhruf ini, tidak seluas yang sebenarnya jadi sekelumit saja. Semoga mutiara hikmah dari ayat-ayat suci yang telah diuraikan tadi, mampu menjadi pelita yang menerangi hati, meneguhkan keimanan, serta menuntun langkah kita senantiasa di atas jalan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah setiap ibadah dan amal soleh kita sebagai perhiasan yang kekal di sisinya, bukan sekadar gemerlap dunia yang fana. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.